Dulu ya, masing-masing kita sudah membaca. Ah, apa yang akan dibaca? Kalau dia ada lihat di layar ya. Lihat di layar. Kita lihat bahannya, materinya kok. Di share. Itu ada tuh materi tuh. Tampak tuh. Lain nampak. Bacaannya lain nampak. Coba lihat di layar tuh. Ada nampak tak? Baca, coba baca. Bukan. Coba lah. Tadi lah nampak tuh. Kau lain lihat dong. Sudah loh. Kau nampak tak? Apa tuh? Bacaan. Bacaannya teksnya tuh. Baca. Tak nampak? Coba lah balik. Kok tak ada? Harusnya ada tuh. Enggak ada loh. Coba dilihat di nama lain. Tadi lah kalau di share ya. Dulu. Tu siapa dua tahun tu? Masuk dulu. Salmi Aziz. Alah. Sal udah. Alah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai start aja ya. Lihat dulu. Dilihat dulu materinya. Kok materinya? Lah. Materinya kok. Anu dulu. Share. Di share. Kelihatan. Halus banget. Udah loh. Tuh. Jalan tak? Apa tuh? Halus. Bisa baca tak? Apa tuh? Coba baca. Terlalu halus. Tak nampak? Tuh. Tuh tak bisa. Tak bisa aja. Kadang-kadang tulisannya tuh. Assalamualaikum lain jelek dan di bawah tuh nampak tuh. Kau bisa tak? Tu bisa baca tak? Tidak. Di HP. Siapa yang bisa baca? Sama tuh salah tulisannya tidak nampak. Nak bisa baca siapa? Coba baca dulu. Tuh, tak nampak je. Ya, tu. Ya, tu coba baca. Bisa, Sal, bisa baca. Baca, Sal. Bacalah. Tu tulisan ada tu kan, lah di share ke grup tu. Baca, coba baca. Apa tu? Kabur. Kabur. Sal, bisa tak Sal baca?
Hah? Ada bacaan di situ, baca enggak? Kalau tulisan. Hah? Halus. Tuh. Ah. Mulainya dari situ tuh. Coba lah. Nah, lalu disuarakan aja bacaan itu. Bisa baca enggak? Kita lihat dulu. Tak bisa. Tak bisa ya? Tunggu dulu. Hah? Ambo bacaan saja ya. Itu mendengar ya. Nah, itu dari surah Anas. Kok ikut tulisan biasa saja, tulisan bahasa Indonesia. Ambo baca mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu surat Al-Hasyr ayat 8 balik. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi surat 59 ayat 18 ini memberikan warning kepada kita, orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman, warningnya. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Artinya memperhatikan apakah pekerjaan-pekerjaan ibadahnya itu sudah sesuai apa belum dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Kemudian disuruh bertakwalah kepada Allah. Kalau sudah benar, baru kamu bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kadang-kadang kita kan hanya beribadah saja, tetapi tidak memperhatikan apakah bacaan kita sudah benar, apakah ibadah kita sudah sesuai dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Kita kan tidak tahu. Jadi oleh sebab itu orang-orang yang beriman itu harus memeriksa dulu semua pekerjaannya. Sebab nanti itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ini warning untuk orang-orang yang beriman. Kemudian kita lihat. Namanya hajat manusia. Manusia itu untuk berhajat, ya kan? Manusia yang masih mampu berpikir dengan akal yang sehat, menimbang dengan hati yang suci, dan jiwa yang tenang, pasti mengakui bahwa fitrahnya berhajat kepada sesuatu kehidupan.
yang bahagia, sejahtera, dan selamat. Itu kan hajat kita. Jadi orang beribadah kepada Allah itu, hajatnya itu bahagia, sejahtera, dan selamat. Itu miliknya Allah. Jadi hatinya harus suci, jiwanya harus tenang, pasti mengakui bahwa itu namanya fitrah. Nah, jadi ketika manusia itu akan ditiupkan roh di rahim ibunya, 40 hari ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Allah Tuhanmu, kamu harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Harus diikuti, dipatuhi. Itu namanya hajat manusia. Ya, kita lanjut. Hajat dari fitrah manusia itu sama. Tetapi setelah manusia itu dewasa, tidak semua ada persamaan untuk meletakkan hajatnya itu. Tidak sama tempat meletakkan hajat itu. Karenanya timbullah cara-cara yang berbeda dalam mencapai hajat itu. Nah, pada dasarnya sama. Manusia dilahirkan di rahim siapapun, fitrah manusia itu sama sebenarnya. Permasalahannya setelah dia dewasa, ada perkembangan, ada pertumbuhan, makanya tidak terjadi kesamaan itu. Karena dia sudah meletakkan hajat itu. Karena timbul cara-cara yang berbeda dalam mencapai hajat itu. Tuh, kita lihat lagi. Perbedaan cara-cara ini selalu menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, pertumpahan darah, dan peperangan. Demikianlah seperti itu berjalan sejak Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa. Putra dan putri dan bercucu sampai kelak ketemu dengan hari yang terakhir dari hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Nah, ini sudah ada pertarungan itu sejak dari Adam alaihissalam, ya kan? Permusuhan, pertumpahan darah, peperangan sudah ada. Nah, jadi itu karena perbedaan hajat, perbedaan cara-cara untuk mencapai sesuatu hajat itu sendiri. Nah, ini yang harus kita kita bedah dulu. Dari Nabi Adam putranya, putrinya, semuanya kan ketemu dengan hari-hari yang terakhir nanti di hidupnya, di dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Kemudian sebelum manusia pertama dan kedua, manusia pertama siapa, Bu? Adam, ya kan? Dan kedua adalah Siti Hawa. Diturunkan oleh Tuhan Allah Adam dan Hawa. Diturunkan Tuhan Allah itu ke permukaan bumi. Bahkan sebelum keduanya dijadikan oleh Tuhan Allah itu pertarungan, pertentangan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah, dan peperangan itu sudah terlebih dahulu dicemaskan oleh para malaikat. Jadi sebelum Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Dia khawatir nanti akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi permusuhan, perkelahian, ya kan? Peperangan. Sudah terlebih dahulu dicemaskan oleh para malaikat. Itu pertanyaan malaikat kepada Tuhan Allah. Para malaikat menyatakan melahirkan perasaan cemas mereka di hadapan Tuhan Allah itu. Ketika Tuhan Allah itu mengatakan kepada mereka atau malaikat bahwa dia Tuhan Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi.
Tetapi Tuhan Allah sungguh lebih mengetahui. Kalau malaikat mencemaskan, Tuhan Allah itu lebih mengetahui katanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 230, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya kan? Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Mereka itu siapa? Malaikat. Ya kan? Mengapa engkau menjadikan khalifah? Dijadikan khalifah di muka bumi itu. Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi malaikat sudah berbantah dulu ketika Nabi Adam itu akan diciptakan. Tetapi kata Allah, saya lebih tahu dari kamu. Apa yang kamu khawatirkan itu saya sudah tahu. Ya kan? Maksudnya, ketika Tuhan Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya saya akan jadikan khalifah di atas bumi. Mereka jawab, para malaikat menjawab, adakah wajar engkau menjadikan khalifah di atas bumi yang membinasakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami tasbih, memuji, dan membesarkan engkau. Allah berfirman lagi, Tuhan Allah, saya lebih mengetahui tentang apa-apa yang tiada kamu ketahui. Setelah Adam dijadikan, diajarkan Tuhan Allah kepada Adam itu nama-nama barang. Kemudian Tuhan Allah menguji para malaikat sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada Adam. Maka para malaikat menyerah kepada Tuhan Allah dan seraya berkata, Maha suci engkau hai Allah, tiadalah yang pengetahuan kami melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau mengetahui lagi maha pandai. Nah, setelah si Adam ini dibekali oleh Allah sebelum diuji, diajarkan dulu nama-nama barang, nama-nama fauna, flora, fauna yang ada di bumi dan langit itu. Coba kamu tanyakan kepada si Adam itu, katanya apa saja nama-nama benda yang ada di langit, benda yang ada di bumi. Tumbuh-tumbuhan, flora, fauna, coba saya tanyakan. Ternyata si Adam bisa jawab. Karena si Adam itu sudah diajarkan lebih dahulu oleh Allah. Nama-nama barang, nama-nama benda yang ada di langit dan bumi itu. Sedangkan malaikat tidak punya pengetahuan tentang itu karena tidak diajarkan oleh Allah. Nah, jadi malaikat itu ada malaikat hanya khusus. Ada penjaga pohon, penjaga air, penjaga angin, penjaga gunung, itu saja. Yang lain dari itu malaikat tidak tahu. Oleh sebab itulah malaikat tidak bertanya lagi tentang masalah peristiwa kejadian Adam dan Hawa itu. Di surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian
mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Ini ayatnya, ya kan? Nah, kita harus tahu ini dulu, peristiwa yang seperti ini. Baru kita beriman kepada Allah dan kepada Nabi. Terus, di surat ayat-ayat 32-nya, surah Al-Baqarah 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kemudian Tuhan Allah menceritakan supaya mereka malaikat itu sujud tunduk kepada Adam. Nah, mereka patuh dan lalu tunduk. Hanya sang iblislah yang mengingkarinya. Nah, iblis takabur. Iblis enggan tunduk kepada Adam. Nah, ini peristiwa ini harus diketahui. Kenapa iblis itu selalu takabur, enggan tunduk kepada Adam? Karena perbedaan ras. Kemudian daripada itu lalu dijadikanlah oleh Tuhan Allah manusia yang kedua, Siti Hawa. Adam dan Siti Hawa ditempatkan keduanya di surga. Dengan syarat bahwa mereka itu tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah mendekati suatu pohon. Karena ada berakibat aniaya. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 35. Ya kan? Nah, wa iz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali hanya iblis. Dan ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, jadi iblis itu termasuk orang, ya, orang-orang kafir kata Allah. Jadi kalau ada orang yang kafir yang ingkar kepada Allah itu namanya iblis. Yang enggar dan takabur, iblis itu. Jadi kalau kita mencari iblis jangan terlalu susah-susah. Lihat aja orang-orang yang enggan, yang takabur dalam hidupnya. Itu kafir. Nah, jadi kita jangan nuduh-nuduh orang yang beragama selain dari Islam. Orang Islam sendiri yang takabur, yang sombong, ya kan, yang pelit, yang kikir, dan bangga-banggakan diri, termasuk orang-orang yang ingkar, takabur. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 35 lanjutkan. Wa qulna ya adamasjukunna anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan. Hai susi tuma wala takraba hazihis sajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah olehmu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini sudah diberikan rambu-rambu oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Boleh dia tinggal di surga, asalkan jangan mendekati pohon yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini ada perintah, ada larangan. Silakan kamu tinggal di surga, bersenang-senanglah kamu, makanlah apa yang kamu suka.
Tetapi jangan mendekati pohon itu, yang menyebabkan dia termasuk orang yang zalim. Nah, maksudnya, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, tunduklah kamu kepada Adam. Lalu mereka tunduk, kecuali iblis. Dan ia enggan takabur, lalu ia termasuk orang-orang yang kafir. Berkata kami, nah, kami itu adalah Allah dan malaikat. Hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu engkau di dalam surga. Dan makanlah buah-buahannya dengan senang menurut kehendakmu. Dan jangan engkau dekati pohon kayu ini. Nanti kamu termasuk orang-orang aniaya. Jadi ada larangan. Tapi karena demikian, halusnya tipu daya iblis, maka terpedayalah kedua makhluk itu. Lalu dia dekati pohon itu, pohon yang dilarang itu, dan dimakannya lah buahnya. Ya kan? Peristiwa ini diketahui oleh Tuhan Allah. Dan ketika itu juga Adam dan Siti Hawa diperintahkan oleh Tuhan Allah meninggalkan surga. Karena surga tidak wajar didiami oleh makhluk yang tidak taat kepada ketentuan dan petunjuk Tuhan Allah. Nah, peristiwa itulah si Adam itu meninggalkan surga. Keluar dari surga. Karena dirasuki oleh iblis tadi. Kedua makhluk ini mesti berangkat ke atas bumi, ke dunia fana. Di dunia itu, di atas bumi itu, kamu nanti akan berkembang di mana di antara satu dengan yang lain. Dan bermusuh-musuhan. Nah, jadi dunia ini tempat berkembang dan bermusuh-musuhan. Nah, kita baca lagi surat ayat 36 surah Al-Baqarah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahumas syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Maka diperdayalah keduanya dan digelincirkan oleh setan sehingga keduanya dikeluarkan dari pada kesenangan yang telah diperoleh mereka. Kami berfirman, berangkatlah kamu sekalian antara kamu dengan yang lain bermusuh-musuhan. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan di sanalah tempat kesenanganmu sampai mati. Itu kata Allah. Jadi Nabi Adam itu dan anak cucunya di bumi sampai mati. Tapi bermusuh-musuhan. Tuhan Allah marah kepada Adam dan Siti Hawa. Adam kemudian menyadari dan mengisafi akan kesalahan dan dosanya. Beliau sangat prihatin akan isi marah Tuhan Allah. Iblislah yang menjerumuskan manusia untuk melanggar ketentuan yang diatur oleh Tuhan Allah itu. Biang keroknya iblis. Jadi itu permasalahannya. Si Adam senang-senang dengan Siti Hawa di surga. Dipengaruhi oleh iblis. Sampai hari ini iblis tetap berkarya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Supaya disesatkan semuanya. Dan iblis akan dapat berbuat demikian terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam dirinya. Terhadap orang-orang yang tidak cinta kepada Tuhan Allah.
Iblis buat seperti itu. Jadi orang yang tidak kenal Allah dalam dirinya, tidak cinta kepada Tuhan Allah, itu sasaran iblis. Dan terhadap orang-orang yang lalai mengingat Allah dalam dirinya, itu diantaranya sasaran iblis itu. Sungguh prihatin Adam. Kemudian beliau memohon maaf akan kesalahannya itu. Dan memohon ampun akan dosa yang diperbuatnya itu. Tuh. Apa lagi? Tutup dulu ya. Ada yang masuk mana nih? Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Lejale apa enggak? Pertanyaan. Itu persoalannya itu kita harus tahu dulu peristiwa yang seperti itu. Jadi kalau kita enggak tahu-tahunya beriman aja kepada Allah, permasalahannya itu sejauh mana keimanan kita. Nabi Adam aja tersesat. Nabi Adam aja, nabi, apalagi kita bukan nabi. Ya kan? Adam tergoda. Udah di surga, enak sekali kan? Nah, jadi Nabi Adam saja sudah tergoda. Jadi nanti kita kan pengajian ini kan kita lanjut nanti ini tuh. Terus nanti kepada kisah-kisah Rasul banyak sekali permasalahannya yang akan kita baca. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya dulu. Apa kira-kira apakah kaji kita lanjut atau kemana? Kalau tidak kita lanjut. Cuma ulang-ulang kaji, sebenarnya lo ada kaji dulu. Siapa aja hadir kok? Baru sampai Cut ada ya Cut. Dewi tidak ada. Nah, pilih jalan kan? Tadi panahnya. Apa kita lanjut lagi? Hah? Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Nanti kita jangan tahu baloro sekaji tadi. Satu-satu dulu kan? Nah. Kau kan baru awal-awal. Hajat manusia. Manusia itu kan berhajat. Nah, kau sholat tahajud itu asal katanya dari hajat. Sebenarnya manusia itu berhajat kepada Allah. Ya kan? Fitrahnya, dasarnya itu manusia itu sama. Dia mengajak menjadi orang baik, menjadi bahagia, sejahtera, selamat. Sebab itu manusia tidak memiliki bahagia, sejahtera, selamat itu tidak punya manusia itu. Tetapi kalau memang berhajat untuk bahagia, sejahtera, selamat, itu hanya Allah yang punya. Mintanya kepada Allah. Ya kan? Nah, kalau kita maunya kita sendiri, kita perhatikanlah. Tidak usah jauh-jauh tuh yang lagi di sidang hari ini. Sambo. Ya kan? Dia mau dengan segala-galanya bisa dibeli. Hakim bisa dibayar. Polisi bisa dibayar. Hukum bisa dibayar. Hukum bisa ditegakkan. Orang-orang yang menjadi saksi mau dikasih duit. Semuanya bisa dibahagiakan dengan uang dia. Tapi kenyataannya tidak bisa menjamin bahwa orang itu dengan
nilai materi. Walaupun kayu, ya kan, bisa bayar semuanya. Semua orang yang menghalang-halangi bisa dibayar. Nah, itu terjadi seperti itu. Allah sudah menunjukkan bahwa milik Allah itu sejahtera, bahagia itu adalah miliknya Allah. Jadi kalau orang tidak pakai, tidak menyandarkan diri kepada keinginan Allah, itu jadinya tidak bisa bertanggung jawab. Nah, coba perhatikan. Kita tonton peristiwa-peristiwa yang terjadi. Taruhlah yang masih panas itu Sambo itu. Berapa orang yang sudah diberikan amplop 1 miliar, satu orang jadi saksi itu. 1 miliar, ada 500 juta. Mau mengakui pokoknya apa yang dikatakan diikuti sama dia. Tetapi dia sudah selesai memberikan amplop itu, di bawah minta lagi, tunggu dulu. Amplopnya kembalikan dulu. Nanti kalau sudah aman, selesai, baru ambil, ini adalah milik kamu. Jadi orang yang itu hanya dibohongi aja. Coba hari itu dikasih itu semuanya. 1 miliar satu orang. Mati-matian dia menjaga. Tapi ternyata kan enggak. Ini permasalahan. Nah, jadi orang beranggapan bahwa dunia itu bisa diatur segalanya, tidak bisa. Sebab untuk kesejahteraan, kebahagiaan, selamat, tak bisa dengan uang, dengan materi, dengan kekuasaan. Kan banyak orang mengatakan mengandalkan kekuasaan, tak bisa. Sambo itu punya kuasa dia dengan uangnya. Tapi kan tidak bisa selamat. Ternyata terbongkar semua permasalahannya. Dia terjerat hukum kan. Tadinya mau capai bahagia itu. Tadinya diberikan oleh Allah. Ini kamu nikmati. Tetapi hanya sementara. Kalau ketahuan, nah resiko sendiri. Ternyata ketahuan. Jadi kata boboho kan, kalau ngambil boleh, ya, kalau ketahuan namanya nyolong. Ini ketahuan, boleh ngambil aja, boleh ngambil, tapi kalau ketahuan namanya bohong. Si boboho itu. Nah, jadi itulah kira-kira. Nah, jadi peristiwa si Adam dibuang ke bumi karena dia melanggar aturan. Tidak boleh mendekati pohon. Apa sih ruginya mendekati pohon? Karena itu Allah menunjukkan bahwa ada perintah, ada larangan. Tidak sembarangan orang. Jadi di dalam hidup di dunia ini ada perintah, ada larangan. Jadi kita tidak semaunya kita gitu loh. Nah, jadi ada perintah, ada larangan. Jadi kalau Allah sudah memberikan garis yang seperti itu, kita tidak taat, tidak patuh kepada Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang ingkar. Orang ingkar itu dalam bahasa Arabnya namanya kafir. Nah, kafir itu adalah orang yang menyembunyikan kebenaran. Namanya kafir. Menutupi kebenaran. Kalau kita malas saja mempelajari ayat-ayat Allah, atau membakukan ayat-ayat Allah, tidak mau belajar, tidak mau tidak terbuka hati kita, itu sudah membakukan namanya tuh. Berarti kita termasuk orang-orang yang lalai. Jadi oleh sebab itu, makanya sebelum ajal kita datang, maka kita selalu harus belajar. Setiap waktu. Baca Al-Quran itu, terjemahannya, diskusi seperti ini, belajar bersama. Guru kita bukan siapa-siapa, guru kita adalah Al-Quran. Nah, jadi bahasa Indonesia cukup jelas terjemahannya itu. Nanti kita bawa di sini, kita diskusikan.
Kita cari jalannya yang benar. Nah, jadi supaya nanti permasalahan-permasalahan yang muncul di muka bumi ini adalah permasalahan yang dimunculkan oleh iblis yang menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, menghalang-halangi orang untuk taat kepada Allah. Itulah kerjaan iblis. Kenapa iblis seperti itu bicaranya? Karena dia sudah dapat sertifikat dari Allah, kamu sesat, tempat kamu di neraka. Kata iblis kepada Allah, ya Allah, saya terima bahwa saya tempatnya di neraka. Tetapi keizinkan saya untuk menggoda, menggiring anak cucu Adam ke neraka semuanya. Semuanya digiring oleh iblis itu. Mulai dari depan, belakang, kiri, kanan, hati, dan pikiran dipengaruhi. Itu digiring. Kata Allah, boleh, silakan aja. Kamu kan sudah ada sertifikat neraka. Silakan kamu kerjakan. Kiring. Jadi kata Allah, boleh diizinkan oleh Allah untuk menggiring. Kecuali hamba-hamba yang mukhlis. Hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebenar-benar beriman dan bertakwa. Itu tidak akan bisa. Tidak bisa ditawar-tawar. Nah, jadi iblis itu sangat pede menggoda anak cucu Adam itu menggiring ke neraka. Nah, jadi permasalahannya tergantung kepada kita. Kalau kita jauh daripada aturan-aturan Allah, lebih cenderung kita kepada kesesatan. Lebih cenderung kita kepada bujuk rayu iblis tadi. Jadi kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, iblis itu kerja untuk kita. Banyak orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah karena memang tipu daya dunia ini. Yang instan. Itulah kira-kira. Gimana tuh? Ada, nanti kita lanjut lagi, ini terlalu malam ya, nanti kita sampai di sini dulu kali ya. Iya. Nanti. Hah? Insya Allah tanggal 23 mau berangkat Padang. Hah? Naik apa? ANS. Barang kau ke Padang. 625. Oh iya. Yalah bersuruh awak di Padang nanti. Ambo Jawa sebelum itu lama ambil tiket pesawat. Jadi jauh-jauh 3 bulan sebelum itu lama kan ya kalau dibandingkan ANS agak mahal seketik. Jalan dirancak kan kalau naik mobil ya. Ya iyalah, nanti besok kita di Padang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hermaneti kemako? Tak, terlalu lo. Lailianum hilang. Nah, jadi kau kajian kita kok nanti ambo upload dan kita bisa dengarkan balik ya. Simak. Nah, yo. Yalah sampai situ dulu yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.